malam Pak Lukman. Selamat malam Mas Ya, Adis. terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga sudah diperbolehkan saya untuk berkunjung ke tempat Pak Lukman dan melakukan wawancara terkait adanya tugas di tempat kuliah saya Pak mengenai mata kuliah wirausahawan. Dengan ini saya ada tugas yaitu untuk mewawancarai seorang pengusaha. Dan di sini saya dapat kenalan dari teman saya, katanya dikenalkan ada Pak Lukman yang saat ini sedang merintis usaha dalam bidang konveksi. Si Betul Andi Pak, itu ya? Iya betul, dengan Andi. Kebetulan Andi itu teman saya waktu kerja di Bandung. Iya. Seperti itu. Oke Pak, ya kalau saya dengar dari Pak Andi ini betul ya sampai saat ini Bapak sedang menjalankan usaha konveksi ya Pak ya? Ya betul. Usaha yang saya geluti saat ini usaha konveksi baju ya, kaos khususnya. Iya, berhubungan itu saya juga mau coba tanya Pak mengenai latar belakang Bapak nih dalam mendirikan usaha ini, kira-kira apa ya Pak ya latar belakang? Oh ya. Jadi sebenarnya usaha konveksi ini memang usaha keluarga ya. Awalnya usaha keluarga memang saudara saya, ibu saya juga memang bergelut di bidang pakaian begitu. Dan saya mengembangkan usaha konveksi ini ke kaos. Ya, khususnya di sablonnya. Gitu. Oh, gitu ya. Ini berarti Bapak dalam menjalankan usaha ini Bapak sendiri dijalankan atau ada partner dari keluarga Bapak yang? Oh, kalau untuk usaha sendiri sih yang menjalankan saya pribadi. Karena untuk keluarga memang bidangnya beda ya. Kalau keluarga untuk konveksi seragam, kalau saya lebih ke kaos. Ke kaos ya. Betul, jadi memang yang handle saya sendiri. Oke Pak, selanjutnya ini latar belakang Bapak ini ngomong-ngomong apa Pak ya? Sehingga kepikiran untuk mendirikan usaha konveksi ini. Apakah dulunya ini sekolah di bidang desain atau pernah kursus atau kuliah atau gimana nih Pak latar belakang Bapaknya? Memang kalau saat sekolah juga jurusan saya dulu di desain grafis gitu betul. Jadi desain ini menjadi hobi saya juga, kebetulan ternyata bisa dijadikan peluang usaha. Makanya saya menggeluti di bidang sablon karena desainnya lebih variatif kalau sablon kan. Oh begitu ya. Dan saya dengar juga Bapak ini katanya dulu pernah training atau gimana ya Pak? Di Jepang ya katanya. Oh iya. Iya betul. Waktu itu setelah lulus sekolah, saya memang ada tawaran kerja di sana di Jepang ya. Memang itu selama 3 tahun saya di sana. 3 tahun. Betul. Ya. Dan itu juga masih di bidang yang sama gitu di sana. Ya betul, masih di kerjaan desain. Cuma kalau di sana desainnya buku. Buku ya. Betul, buku, majalah, jadi yang dicetak di kertas. Iya. Berarti setelah pulang dari Jepang juga melanjutkan usaha di sini. Betul. Oh, berarti sampai hari ini sudah terhitung sudah berapa lama ini Bapak menjalankan usaha ini Pak? Kalau benar-benar saya masuk di usaha ini dari 2012 berarti sekarang sudah 9 tahunan lah kurang lebih. 9 tahun? Betul. Udah lumayan lama ya Pak ya? Ya lumayan lah. Tapi masih tetap banyak belajar ya. Banyak belajar juga ya. Gitu. Dan ini untuk usaha Bapak ini tuh maksudnya target pasar atau customer yang Bapak jadikan patokan ini apa dan kemana nih Pak? Kalau kita sih sebenarnya yang memang tuh target pasar utama kita tuh anak muda. Jadi seperti mereka yang punya komunitas di motor ataupun sekolah-sekolah gitu kan, biasanya mereka punya untuk desain kaos kelas lah, ataupun memang ada tawaran dari sekolah juga. Tuh. Ya. Jadi target pasar kita memang intinya untuk anak-anak muda lah. Iya. Dan itu yang paling banyak dapat order itu dari mana nih Pak? Biasanya sih Bapak ini. Kalau saya yang menawarkan langsung itu sedikit ya. Rata-rata mereka tahu dari customer saya dulu. Jadi mulut ke mulut lah mungkin gitu. Ya. Dan ini juga Bapak mungkin ada marketing di online juga atau media sosial lainnya? Ada, kita ada jualan di Shopee, di Tokopedia, di Facebook juga kita. Gitu Pak. Dan ini kan tadi saya dengar Bapak pernah di Jepang juga ya Pak? Ya. Dan usaha Bapak ini sudah sampai diekspor ke Jepang juga Pak?
Oh, kalau ke Jepang bukan ekspor ya, mungkin kalau ekspor kelihatannya besar skalanya gitu ya. Iya. Tapi kita pernah beberapa kali kirim untuk komunitas-komunitas orang Indonesia yang ada di Jepang sana. Oh. Ya, jadi ada permintaan untuk kirim kaos komunitas mereka gitu kan, misalkan 100, 200 kayak gitu. Oh, komunitas yang dimaksud ini komunitas orang-orang Indonesia yang ada di Jepang atau komunitas orang Jepangnya? Oh, rata-rata orang Indonesia aja. Oh. Nah, jadi meskipun kita ekspor ke sana ya istilahnya, tapi ya tetap ya Pak, orang Indonesia. Jadi Kebanyakan sih. orang Indonesia yang tinggal di Jepang. Betul. Itu target saya. Kebanyakan sih gitu. Kalau orang Jepangnya langsung atau perusahaan Jepang yang order ke Bapak ini ada nggak Pak? Ada, paling yang perusahaan saya dulu tempat kerja sama karyawan-karyawan pernah ada yang minta ke saya juga. Oh, gitu ya. Iya. Dan itu nilai kuantitas penjualan ke Jepang itu lumayan banyak Pak. Kalau untuk ke Jepang sendiri sih kita tergantung itu ya, tergantung. Jadi ketika seperti sekarang kan corona itu memang agak sedikit menurun, cuma Iya, iya. kalau tahun-tahun sebelumnya apalagi mau libur panjang biasanya banyak orderan. Jadi mereka kumpul pada saat libur panjang pakai kaos samaan kayak gitu. Oh, termasuk untuk liburan ini gimana Pak? Lebaran kan, cuman ini dalam masa pandemi nih. Alhamdulillah kalau sekarang belum ada. Belum ada. Ya, mungkin karena di sana juga kan pembatasan untuk kumpul-kumpulnya juga lebih ketat dari kita ya. Jadi itu memang ya mau gimana lagi. Iya sih, kondisi saat ini juga kan untuk pengiriman barang mungkin juga diperketat ya Pak. Betul. Ya, ke luar negeri itu. Ya. Oh, baik Pak kalau gitu. Terus berlanjut nih Pak ya. Ketika Bapak pertama kali nih merintis mulai membangun usaha ini, ada kendala nggak Pak yang dihadapi waktu itu? Oh Pastinya banyak, ada ya. banyak. Mau saya jelasin? Boleh. Mungkin salah satu atau salah dua. Kendala yang paling besar sih sebenarnya di pengalaman ya, karena kita awal mula terjun di situ belum punya pengalaman, terus kita main hajar aja lah istilahnya gitu kan. Awal-awal sih memang saya pernah ketipu juga, Mas Adis ya. Saya pernah ketipu uang ya lumayan lah nominalnya gitu, sampai saat waktu itu memang benar-benar down gitu kan. Iya. Oh gitu ya. Nah pada kondisi saat itu mungkin pasti ya Pak ini Bapak merasa down lah gitu kan, terus berpikir mungkin udah nggak mau lagi menjalankan usaha gitu kan karena udah tertipu uang dengan nominal yang tinggi gitu kan. Itu cara Bapak menghadapi itu dan meyakinkan diri sendiri untuk melanjutkan usaha apa nih Pak? Jadi memang waktu itu sempat juga saya down dan berpikiran udahlah nggak mau jalan lagi gitu ya. Cuma setelah beberapa saat berlalu ternyata datang lagi orderan yang lumayan banyak. Waktu itu saya berpikir kalau misalkan ini orderan nggak saya kerjakan sayang juga gitu kan, karena susah juga dapat orderan yang banyak gitu kan. Waktu itu yang mengeluarkan saya itu karena ada orderan lagi ya, bagaimana caranya harus bisa saya bangkit lah istilahnya gitu. Tapi alhamdulillah bisa ya sedikit-sedikit lah jalan lagi begitu. Iya baik. Dan dari usaha Bapak ini saya dengar ada di Cianjur ya? Betul Pak? Betul. Dan ini sudah mungkin Bapak ada cabang di kota-kota lain Pak? Kalau cabang sih kita sebutnya bukan cabang ya, jadi kayak distro misalkan ada juga yang pesen repeat gitu kan. Ada memang di daerah Jakarta, daerah Bandung juga ada. Oh berarti memang sudah mulai meluas lah gitu ya? Iya. Jadi memang ada pesanan tetap dari distro ya. Iya. Oh begitu Pak. Dan ini sampai saat ini nih Pak ya, gitu, dari sudah 9 tahun ya tadi katanya Bapak sudah menjalankan usaha ini. Mungkin bukan mungkin ya, pasti ada keuntungan atau pencapaian gitu kan yang sudah diraih. Kira-kira itu apa aja Pak, boleh sharingkan gitu ke kami? Paling pencapaian yang saya rasakan sih ya bisa membantu sekitar lah ya. Karena saat ini cari kerja susah, ya bisa membantu sekitar lah untuk kerja sama-sama gitu. Iya. Terhitung juga mungkin Bapak sudah mungkin hasil dari itu punya rumah atau mobil atau apalah gitu. Ya kalau itu sih mungkin relatif ya, semua orang juga bisa punya, cuma memang saya jalannya usaha ya memang ada lah pasti ada. Belum lagi kan di usia Bapak kan yang terhitung masih muda ya, yang saya tahu gitu kan, mungkin kedepannya juga masih memungkinkan gitu kan untuk usahanya lebih berkembang lagi, lebih sukses lagi. Amin. Lebih lagi. Amin. Ya. Oke Pak, ini terakhir mungkin ya Pak, mungkin dari Bapak yang sudah menjalankan usaha dengan lancar, mungkin terbilangnya sukses lah gitulah.
Meskipun di balik itu banyak perjuangan, kendala, dan rintangan yang sudah dilewati, mungkin dari Bapak ada tips atau motivasi yang bisa di-share kepada kami nih, orang-orang atau yang lain juga yang sedang atau akan baru mulai menjalankan usaha atau merintis usaha, mungkin bisa di-share Pak motivasi atau tipsnya. Paling yang saya rasakan dari pengalaman pribadi juga, kalau memulai usaha itu ada 3 poin yang harus dimiliki ya. Iya. Yang pertama itu keyakinan. Yang pertama Iya. keyakinan, yang kedua pengetahuan, Iya. yang ketiga mentor. Oh, Ya, jadi apa yang saya maksud keyakinan? Jadi ketika kita mulai suatu bisnis atau usaha, itu Iya. kita harus yakin bahwa bisnis itu akan berhasil. iya. Nah, di situ akan memacu semangat kita buat berkembang gitu ya. Iya. Yang kedua, pengetahuan. Iya. Ketika mulai bisnis kita harus tahu produk kita ini lakunya di mana. Iya. Target pasarnya siapa? Betul. Kebutuhan orang itu seperti apa? Jadi kita harus detail tahu, termasuk juga kalkulasi di modal ya. Jadi memang usaha ini kelihatannya gampang tapi detail begitu. Jadi pengetahuan pun harus ada. Betul Pak. Yang ketiga, mentor. Kenapa saya bilang mentor? Karena selama menjalankan usaha kita pasti ada downnya. Betul. Nah, pada saat itu itulah mentor tugasnya untuk menyemangati kita, terus menasehati kita mana yang harus kita ambil langkahnya kayak gitu. Betul. Ya, memang 3 poin ini yang saya rasakan ya, yang saya rasakan sangat berguna apalagi bagi Mas Ajis ataupun yang masih baru mau mulai usaha. Iya. Jangan sampai ketika mulai usaha itu modalnya ya nekat gitu, jangan sampai modal nekat, nanti susah ke depannya. Saya betul Pak. Berarti oh iya, berbicara mentor tadi, sampai saat ini nih Bapak menjalankan usaha, siapa ini mentor Bapak ini? Sampai saat ini mentor saya kakak saya sendiri. Jadi beliau memang usahanya lebih besar dari saya juga, sama ya pengalamannya lebih jauh dari saya. Yang pastinya lebih dulu gitu ya. Betul. Dari pengalamannya juga kan, Iya. dari segi apapun kakak dari Pak Niko ini mungkin lebih banyak lah gitu, wawasannya juga lebih luas gitu, sehingga ke Pak Luman ini bisa dijadikan sebagai Ya, mentor. intinya kalau untuk mentor sih jangan terpaku harus saudara ya. Yang penting memang orang yang bisa dipercaya dan expert di bidangnya. Siapapun orangnya. Siapapun orangnya. Jadi asal orang itu mau mengajari kita, orang itu memang ahlinya di bidang yang kita geluti, itu bisa jadi mentor kita. Baik Pak, kalau gitu. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Ini wawancaranya sangat bermanfaat sekali buat saya, begitupun juga buat orang-orang lain yang mungkin saat ini ada yang berencana untuk mulai merintis usaha atau yang saat ini sedang menjalankan usaha. Ini tips dan motivasi dari Bapak mungkin sangat berguna sekali buat kami Pak. Ya, yang penting semangat lah ya. Semangat gitu ya. Yakin yang penting. Betul Pak, siap kalau